salah satu yang kami sosialisasikan adalah budaya positif. Jadi budaya positif ini nanti saya dengan Pak Indra kita akan mempraktikkan itu di kelas. Bagaimana hal yang kami sudah dapat nanti kita sampaikan ke teman-teman, lalu ke depan kita bisa sama-sama membudayakan budaya positif di sekolah. Lalu baik teman-teman, untuk konsep inti budaya positif itu ada beberapa, ada 8 di sini. Yang pertama perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, lalu nilai-nilai kebajikan, perubahan paradigma belajar. Nanti kita selama ini masih nyaman dengan kita punya pola-pola yang masih lama, nyaman dengan situasi yang dari dulu diturunkan secara turun-temurun. Sekarang pada kurikulum merdeka ini banyak hal yang sudah berubah dan kita harus belajar lebih banyak. Lalu disiplin positif. Disiplin positif itu bagaimana hal-hal yang kita mendisiplinkan siswa baik guru dengan hal-hal yang kata negatif itu dihindari. Jadi misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Maka nanti di keyakinan kelas itu kita buatnya bukan dilarang membuang sampah sembarangan, tapi keyakinan kelas yang kita ambil misalnya mencintai lingkungan, atau jangan datang terlambat ke sekolah. Kata jangan itu boleh dipakai lagi. Tapi jangan. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Jadi bertahan hidup itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima dasar, tetapi kita guru dan orang tua punya fungsi untuk mereka kebebasan. Tapi kita punya ruang untuk memberi mereka kebebasan sambil mengontrol mereka. Lalu kesenangan, bermain, humor, lalu antusiasme, tertawa. Mereka juga butuh humor. Jadi makanya di kelas sekarang itu harus mereka bisa pakai apa namanya, kasih. Lalu ada kegiatan sekarang. Ya, ice breaking. Itu hal itu membuat mereka bisa humor, bisa tertawa, atau bisa bermain. Kita sudah keyakinan kelas ini kita sudah buat sebenarnya. Dulu biasanya kalau bahasa Inggris itu saya buat dengan kesepakatan kelas. Jadi kita punya kesepakatan kelas di kelas dengan siswa saat pembelajaran. Lalu misalkan pertanyaan berikut ini, mengapa kita memilih peraturan tentang protokol kesehatan? Contohnya, yaitu menggunakan masker dan mencuci tangan setiap hari. Mungkin jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Kenapa kita harus pakai masker dan cuci tangan? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita kenal sebagai suatu keyakinan. Jadi kemarin di kelas 9 itu kami sudah buat keyakinan kelas. Ya, mencintai lingkungan, maka mereka belajar tentang lalu saling menghargai, saling menghormati. Ada 5 keyakinan kelas yang kemarin kami sudah buat. Sehingga keyakinan kelas misalnya aturan itu kan tidak boleh datang terlambat seperti saya bilang. Maka kita pakai semua siswa di kelas menjaga atau selalu berdisiplin, disiplin waktu dan disiplin belajar. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu kita rubah dengan kami semua di kelas mencintai lingkungan. Jadi keyakinan kelas itu kita bangun dengan mereka itu supaya mereka sendiri yang punya konsep restitusi. Segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab.
Jadi segitiga diskusi ini bagaimana siswa menghadapi masalah, lalu kita ada panduan sehingga kita guru bisa buat mereka sendiri yang menyelesaikan mereka punya masalah. Jadi, kita hari ini terkait dengan budaya positif yang harapan saya tentunya ke depan kita akan sama-sama menjalankan itu di lembaga pendidikan. Terima kasih banyak. Minta maaf, minta waktu. Selamat siang. Adanya budaya positif ini bisa menumbuh kembangkan pendidikan di sekolah dengan baik. Dan hari ini proses pembelajaran budaya positif yang saya dapat hari ini adalah meningkatkan yang mana perubahan dalam wadah pendidikan untuk menumbuh kembangkan satuan pendidikan di sekolah. Dengan pembelajaran ini saya dapat mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Keluar dari ruangan kelas harus buka itu. How to make INT. Tidak boleh keluar dari kelas tanpa izin oleh bapak ibu guru dan pelajaran. Saling menghormati antara guru dan murid. Aku. Ini. Halo Mr. Ben. Aku ini. Iya, bantu video ya. Halo guys, nama saya Ngarboy. Saya berasal dari. Halo tuh konten nih. Jadi dari hal yang kalian catat tadi, kalian catat itu membuat 5 poin ini yang menjadi keyakinan jelas kita. 5 poin ini yang menjadi keyakinan jelas kita. Yang pertama, coba boleh. Yang pertama, menghormati domainnya. Tanggung jawab. Disiplin waktu dan disiplin. Ini menjadi kesepakatan kita. Kesepakatan rumus fungsi sama dengan. Jadi ketika misalkan Ajas tadi sebelum waktunya pulang dia pulang. Contohnya, mana keyakinan kelas 1 yang dia lakukan? Disiplin. Disiplin. Ada lagi. Tanggung jawab dia sebagai Siswa. Yang atas kesalahan punya. siswa. Tanggung jawab dia sebagai siswa. Karena begini, mereka punya kewajiban mengajar, ya. Mengajar, memfasilitasi kamu semua. Kamu punya hak mendapatkan pembelajaran.
tanggung jawab. Pak punya tanggung jawab apa? Aja punya tanggung jawab. Jadi semua ini tidak kita jelas. Ya, kegiatan kita kali ini kita buat 5 keyakinan jelas yang perlu kita ingat. Kita bisa buat sebuah kesimpulan dari 5 poin ini. Sudah? Semua siswi di kelas 9 untuk saling menghormati. Semua siswa-siswi di kelas 9 ini berkomitmen untuk Saling menghormati, saling menghargai, tanggung jawab, cinta lingkungan, disiplin waktu dan disiplin belajar. kita sepakat. Sepakat? Mari kita sepakat. Sekarang silakan catat cita-cita yang Jadi kalau di sini 5 per 2 kurang 4 per 5 per 2 kurang 8 per 2.